pemirsa GRTV Indonesia, saat ini kami berada di Hotel Rifada, Kabupaten Ketapang. Hari ini kami ingin mengulas sedikit terkait dengan pilkada dalam nuansa COVID-19. Saat ini kami bersama salah satu praktisi politisi di Kabupaten Ketapang, yaitu Ketua DPC Partai Gerindra. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Manduri, selaku Ketua DPC Gerindra Kabupaten Ketapang. Baik, saya rasa kan memang pilkada 2020 ini jauh beda dengan pilkada sebelumnya, karena memang kita ketahui bersama bahwa kita dalam kampanye untuk pilkada tahun ini memang kita tetap pada standar protokol kesehatan sesuai dengan PKPU, bahwa kita cuman kampanye tatap muka dialogis yang jumlahnya cuma 50 orang, dan kita tetap jalankan dengan protokol kesehatan sebelum memulai. Artinya kita tetap mencuci tangan peserta yang kita undang, terus menjaga jarak dan tetap memakai masker. Nah, di situ hambatan tidak ada bagi kita, dan tapi kita harus lebih intensif. Kalau yang seharusnya kita mengumpulkan orang dengan satu titik itu 500 atau 300 orang, tapi untuk sekarang di satu desa aja kita harus beberapa titik, karena kalau kita pengen menghadirkan 200 orang itu berarti kita harus cepat. Itu aja kendala, tapi tidak masalah bagi kami, tetap jalankan itu. Yang penting di samping itu kami bisa memberi edukasi ke masyarakat tentang bahayanya COVID. Selain dari ini kan kita juga mendengar juga ada isu yang kurang baik terhadap kandidat yang diusung oleh Partai Gerindra. Ya. Itu hal biasa, karena dalam politik selain kita menjual program kita juga memainkan isu. Bagi kami itu hal biasa, akan tetapi isu itu tidak akan kami biarkan. Pasti kami tapis seperti yang kita lakukan beberapa hari ini, karena jujur kita sebagai ketua partai, ada teman-teman, ada konstituen kita yang memang menelpon kita, ada yang ke rumah menanyakan hal yang sama, bahwa calon yang diusung Gerindra ini adalah calon pemecah. Sebetulnya itu tidak, karena calon yang kita usung Bapak Insyuriana dia mempunyai sejarah. 2015 dia pernah mendapat rekomendasi dari Gerindra juga 2015. Akan tapi partai pendampingnya Golkar pada waktu itu dualisme kepengurusan, dan mereka tidak mendapat rekomendasi dari Golkar, sehingga pada waktu itu mereka gagal untuk mencalonkan. Nah, bagi kami tidak salah ketika melanjutkan sejarah 2015 itu, dan pada 2020 ini kita mengusung Insulinat. Saya rasa untuk figur seorang Insulinat kita sudah sama tahu di Kabupaten Ketapang, dan juga Partai Gerindra di Kabupaten Ketapang merupakan partai menang tiga. Hal yang wajar untuk mengusung seorang calon bupati dan wakil bupati. Apalagi kita ketahui bersama di 2009 Gerindra mendapat 6 kursi, Demokrat 2 kursi, Perindo 2 kursi, total 10 kursi untuk mengusung Insulinat. Ini lebih dari syarat minimal, dan suara yang kita peroleh ketika partai koalisi di 2019 dipilih 2019 berjumlah 66.224 suara. Nah, ini sangat layak, sangat mungkin mengusung seorang calon, karena kalau kita hitung dari pilkada 2015 partisipasi pemilih sejumlah 58% lebih, dan pemenang pilkada 2015 sejumlah 63.000 sekian. Dan kita yakin kalau pada 2020 tingkat partisipasi pemilih 60%,
perolehan suara di 70.000 insya Allah akan menjadi menang. Nah, kembali ke 66.224 suara yang di partai koalisi hasil Pileg 2019, kami yakin dan kami optimis kita juga insya Allah meraih kemenangan. Ya, berarti berangkat dari perolehan suara 3 partai pendukung ya, Pak ya. Dan diperbandingkan dengan periode 2015, artinya hampir. Jadi hampir sama dengan pemenang yang di 2015. Sudah lebih. Sudah lebih, Pak. Sudah lebih. Jadi himbauan apa nih Pak terhadap masyarakat agar masyarakat lebih yakin dengan dukungan yang diusung oleh Partai Gerindra? Kita beberapa hari yang lalu sudah diadakan debat kandidat, dan apa yang disampaikan KPU bahwa di dalam debat itu sesuai hasil komunikasi dengan tim pemateri bahwa 4 kandidat itu kuotanya sama. Di dalam hasil debat itu tidak ada yang maksimal salah satu calon. Artinya di dalam hal ini tinggal masyarakat. Ada beberapa visi dan misi yang disampaikan oleh nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan yang paling mengakomodir kepentingan masyarakat di visi misi itu adalah visi misi nomor urut 1 di closing statementnya itu. Tapi ada juga di antara calon-calon seolah-olah visi misi yang disampaikan nomor urut 1 itu tidak mungkin, padahal itu sangat mungkin sekali. Jadi himbauan saya terhadap masyarakat, bagi yang menonton debat maupun yang tidak, kita sampai kepada masyarakat di tanggal 9 Desember ini, ajaklah keluarganya untuk berduyun-duyun ke TPS, meningkatkan partisipasi masyarakat. Kalau yang duluan 58%, bila perlu yang Pilkada 2020 ini kita berharap 80-90% partisipasi masyarakat. Situ gunakan hak pilih masyarakat dan tetap kita pada protokol kesehatan untuk menuju ke TPS. Optimis yang dibangun oleh Partai Gerindra sangat luar biasa. Kita juga lapangan melihat situasi, tapi juga pasti ada nih Pak miss antara tim. Nah, support seperti apa terhadap tim-tim agar tetap selalu laju bergerak? Kita harapan kita kepada tim, baik tim yang dari partai koalisi maupun di relawan, kita tetap selalu solid, tetap selalu kompak. Masalah hal-hal lain yang ingin menjatuhkan itu biasa, tapi kita khususnya dari partai sendiri, kita sudah lama memanaskan mesin politik dari tingkat DPC, PAC, ranting, bahkan kita sampai ke tingkat usung, kita sudah mulai memanaskan mesin. Kita tetap mengajak kawan-kawan yang ada di tim dan relawan ini tetap selalu jaga kekompakan, selalu komunikasi. Itu saja. Target Pak, berapa persen untuk pilkada ini? Target kita tinggal kita hitung aja. Memang target kita adalah 73.000 suara. Tinggal kita hitung berapa persen dari itu. Karena saya yakin dengan 73.000 suara itu, insya Allah kita jadi pemenang. Dan kami tidak ada hambatan. Karena di dalam pilkada ini kami harmonisan yang kita utamakan. Kami tidak pernah mengkotak-kotakan. Kalaupun kami pasangan muslim-muslim, kami tidak pernah mengkotak-kotakan. Bahkan kami juga ke daerah-daerah non-muslim juga kami sangat diterima oleh masyarakat. Ya, seperti di dalam debat kandidat. Fokus yang jadi isu di publik sekarang kan jalan Pelang Tumbang. Khusus bagi calon nomor 1 di debat itu sudah disampaikan bahwa akan mendesain jalan Pelang Tumbang itu yang sebaik mungkin, karena
sumber dana seperti yang disiapkan yang disampaikan oleh calon kita pada debat itu, kerjasama dengan pihak ketiga juga bisa dilakukan, melalui dengan perusahaan-perusahaan juga bisa dilakukan, karena CSR dari perusahaan ini bisa kita gunakan untuk perbaikan jalan-jalan yang memang masih rusak, terutama khususnya yang berdampingan dengan perusahaan. Banyak hal lain yang akan dilakukan seperti air bersih, gitu kan. Kita yang nonton pasti sudah tahulah dengan visi misi di calon yang kita usung, dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Bahkan yang paling kecil saja dituangkan di dalam misi, seperti pemberian insentif dan tokoh agama dengan guru haji itu bukan hal yang aneh, hal yang aneh karena bukan uang yang terlalu besar, tapi perhatian buat mereka, karena khusus di guru haji juga anak-anak kita bekalnya dari guru haji sendiri dari awal itu modal dasar sudah, bukan hal yang aneh. Tapi bagi paslon-paslon lain kalau itu memang dianggap aneh, berarti mereka tidak pernah memikirkan kepentingan masyarakat yang paling bawah. Ya, tentunya prioritas kita paham ketapang ini kan sangat luas, dan kebutuhan masyarakat tentang infrastruktur juga itu sangat penting. Pendidikan juga itu prioritas bagi pasangan nomor 1. Kesehatan juga sama prioritas, dan tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, itu yang sangat prioritas. Bukan berarti yang saya sampaikan tadi seperti tokoh-tokoh agama mendapat insentif guru ngaji sampai ke dukun beranak, bukan hal itu tidak penting, tapi itu bukti kepedulian kami dan bukti keinginan saya bahwa mereka selama ini tidak pernah mendapat perhatian seperti yang kami inginkan. Berkaitan dengan perusahaan, bukan semua tambang emas, semua perusahaan. Artinya investor datang ke Kabupaten Ketapang, mereka kan mencari untung di Kabupaten Ketapang. Tentu kepentingan masyarakat, hak-hak masyarakat itu tidak bisa diabaikan oleh perusahaan. Yang terjadi sekarang itu kan karena hak-hak dan kepentingan masyarakat diabaikan, sehingga terjadi permasalahan di lapangan ataupun di perusahaan. Pak, closing statement ini Pak terkait dengan pilkada yang sebentar lagi akan digelar di Kabupaten Ketapang. Baik, kita berharap terhadap masyarakat, apalagi setelah diadakan debat itu, masyarakat mempunyai cara berpikir masing-masing, mana ke depan yang ada harapan bagi masyarakat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang jelas keempat kandidat ini adalah putra terbaik di Kabupaten Ketapang. Namun saya berharap karena Gerindra Kabupaten Ketapang bersama Perindo dan Demokrat mengusung Insulinal yang kebetulan mendapat nomor 1, saya mengajak masyarakat mengharapkan doa, mengharapkan dukungannya pada tanggal 9 Desember nanti untuk memilih Insulinal agar bisa menjadi Bupati Kabupaten Ketapang, agar bisa membawa kabupaten yang lebih baik, yang lebih maju. Demikian bisa perbincangan kami di selaku Ketua DPC Partai Gerindra, yang mana tidak beberapa hari lagi akan dilaksanakannya pilkada secara serentak, dan juga salah satu kabupaten yang ikut pilkada serentak adalah Kabupaten Ketapang. Semoga dengan diskusi kami hari ini bisa menyejukkan hati masyarakat dan bisa membuat masyarakat menentukan pilihan yang tepat. Demikian, Pak Rahman melaporkan.